pemilihan dan pengurutan data. Tujuan yaitu membatasi baris yang didapatkan dari suatu query, mengurutkan baris yang didapat dari suatu query. Terus membatasi baris dengan klausa where. Baris-baris data yang dihasilkan dari suatu query yang dapat dibatasi dengan memberikan klausa where. Bentuk umumnya yaitu select nama kolom yang akan ditampilkan, tabel asal, kemudian klausa where diikuti dengan kondisionalnya. String karakter dan tipe data, tanggal atau date. Penggunaan string karakter dan tanggal pada klausa where menggunakan tanda petik. Contohnya yaitu penggunaan string karakter itu menggunakan tanda petik, yaitu where job sama dengan grade. Kita lihat videonya. Kita ketik select, ename untuk menambahkan nama, job, kemudian nomor departemen dari tabel employee, di mana job yang akan ditampilkan adalah clerk. Maka akan tampil nama pegawai dengan pekerjaan clerk. Kemudian penggunaan operator pembanding. Operator pembanding dapat digunakan pada klausa where dan mempunyai sintak yaitu sebagai berikut. Where, expression, operator, value. Contohnya yaitu di mana komisi itu yaitu ekspresi, kemudian operator lebih besar, value yaitu gaji. Marilah kita lihat videonya. Ketik select, ename untuk menampilkan nama pegawai, kemudian cell untuk menampilkan gaji, dan komisi untuk menampilkan komisi dari tabel asal yaitu employee, di mana komisi lebih besar dari gaji. Kita execute, maka komisi akan lebih besar dari gaji. Penggunaan operator between. Operator between digunakan untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan atau range nilai. Contohnya kita akan menampilkan nama dengan gaji antara 1000 dan 1500. Ini berarti gaji yang akan ditampilkan yaitu lebih dari 1000 dan kurang dari 1500. Mari kita coba lihat video. Select ename, sal between 1500. Maka akan tampil setelah ini gaji lebih dari 1000 dan kurang dari 1500. Penggunaan operator in. Operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list. Contohnya, kita akan menampilkan nomor pegawai, nama, gaji, di mana manajernya itu ada pada nomor ID 7902, 7566, dan 788. Marilah kita lihat videonya. Select, ename, kemudian ename, kemudian manager, sal, dari tabel employee, where, manager, in, berada pada nomor 7902, 7566, dan 788. Kemudian di execute, maka akan tampil 7. Penggunaan operator like. Operator like digunakan untuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Simbol yang digunakan adalah persen untuk banyak karakter dan underscore untuk satu karakter. Contohnya, kita akan menampilkan nomor employee di mana tanggal mulai bekerjanya adalah tahun 1981. Kalau kita lihat videonya,
name, hire date, from employee, di mana hire date yaitu 1981. Kita execute, maka akan tampil hire date dengan 1981. Penggunaan operator is null untuk menguji adanya nilai nol. Contohnya kita akan menampilkan nama pegawai di mana manajernya adalah nol. Kemudian kita lihat video. From employee di mana manajer adalah nol. Execute dengan manajer nol. Penggunaan operator logika and, or, not. And akan benar-benar jika semua kondisi benar. Contohnya di sini yaitu akan menampilkan nomor employee, nama, gaji, dan pekerjaan yang memiliki syarat yaitu gaji harus lebih besar dari 1000 dan pekerjaannya yaitu clerk. Maka kolom yang akan ditampilkan yaitu gaji yang lebih dari 1000 dan job sama dengan clerk. Maka kedua syarat ini harus dipenuhi. Untuk or yaitu bernilai benar jika salah satu dari kondisi itu bernilai benar. Contohnya yaitu select no, name, job, sal, di mana gajinya itu lebih besar dari 1000 or job sama dengan clerk. Syarat ini boleh dipilih salah satu antara sal lebih dari 1000 atau job sama dengan clerk. Not. Not contoh penggunaannya adalah not in. Di sini yang akan ditampilkan, pekerjaan yang akan ditampilkan adalah not in selain dari clerk, manager, dan analis. Yang pertama yaitu semua operator pembanding, yang kedua yaitu not, yang ketiga yaitu and, yang keempat yaitu or. Contohnya, select name job sal from employee where job salesman or job sama dengan presiden and sal lebih besar dari 1500. Maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu yaitu and, karena urutan presidensi R lebih tinggi daripada or. Lain dengan ini yaitu kita memberi tanda kurung pada aturan presidensi or. Maka yang dikerjakan adalah operator yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian operator selanjutnya. Berikut adalah videonya. Kita ketik select name, kemudian job, kemudian sal dari tabel employee, di mana job sama dengan salesman atau job sama dengan presiden. Dan sal lebih besar dari 1500. Ini berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah N. Untuk percobaan yang kedua, yaitu kita select name, kemudian job, sal, kemudian from employee, di mana job sama dengan salesman atau job sama dengan presiden. Dan gaji lebih besar dari 1500. Untuk hal ini yang akan dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang ada pada tanda kurung. Maka akan tampil berikut. Penggunaan klausa order by. Klausa order by digunakan untuk mengurutkan data hasil query. Terdapat dua jenis yaitu ascending dan descending. Contohnya yaitu kita akan menampilkan nama, pekerjaan, nomor departemen, dan tanggal mulai bekerja dari tabel employee yang diurutkan berdasarkan hire date atau tanggal mulai bekerja. Contoh ini secara default
akan diurutkan secara ascending. Nah, jika ingin mengurutkan secara descending, bisa menuliskan setelah higher date ini dituliskan dengan descending, yaitu menurunkan secara menurun. Kolom alias bisa digunakan dalam klause order by. Contohnya yaitu INAME, IMNO, SAL kali 12 gaji setahun. Gaji setahun ini merupakan nama alias yang bisa digunakan untuk klause order by, berarti ini diurutkan berdasarkan gaji setahun secara ascending. Pengurutan data bisa melibatkan dua kolom atau lebih. Contohnya yaitu order by, DEPNO, SAL, descending, yaitu berdasarkan nomor departemen dan gaji secara descending. Kita coba yaitu select IMNO, INAME, SAL, salnya kali 12 diberi nama alias yaitu gaji tahun, from employee, order by gaji setahun. Ini yang digunakan adalah nama aliasnya. Kita execute, ternyata bisa tampil seperti berikut. Kita coba video selanjutnya yaitu ketik INAME, departemen nomor, kemudian gaji dari tabel employee. Kemudian kita urutkan berdasarkan departemen nomor dan gaji secara descending. Dan kita execute, akan tampil seperti berikut. Sekarang kita akan coba beberapa soal latihan pada praktikum, pilihan, dan pengurutan data. Kita login dengan username Scott. Pertama, kita membuat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari 2.800. Select nama, name, gaji yaitu SAL, kemudian dari tabel employees, di mana gaji lebih besar dari 2.850. Sehingga akan tampil nama-nama pegawai dengan gaji lebih besar dari 2.850. Untuk soal yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, untuk pegawai yang mempunyai nomor pegawai 7.566. Kita coba select, kita tampilkan nama, nomor departemen, dari tabel employee, di mana nomor pegawai adalah 7.566. Kita execute, sehingga akan tampil nama dengan nomor departemen, di mana nomor pegawainya adalah 7.566. Untuk soal yang ketiga, buat query nama gaji, di mana gaji tidak berada dalam range 1.500 sampai 2.850. Kita akan tampilkan nama, salary atau gaji, from employee, where SAL tidak berada dalam antara 1.500 and 2.850. Kita coba, ternyata benar, yaitu akan tampil nama dan gaji, di mana gaji tersebut tidak di antara 1.500 sampai 2.850.
Untuk soal keempat, buat query untuk menampilkan nama pegawai, job, dan hire date atau tanggal mulai kerja antara tanggal 20 Februari 1981 dan 1 Mei 1981 diurutkan berdasarkan tanggal mulai kerja dengan urutan naik. Kita coba select name untuk menampilkan nama, job untuk menampilkan pekerjaan, hire date untuk menampilkan tanggal mulai kerja dari tabel employee, di mana where hire date itu di antara tanggal 20 Februari 81 dan 01 Mei 81, where diurutkan yaitu order by berdasarkan hire date dengan urutan naik. Untuk hal ini, urutan naik tidak perlu ditulis karena secara default akan terurut secara naik atau ascending. Kita coba, maka akan tampil nama pegawai, pekerjaan pegawai dengan tanggal mulai masuk kerja antara 20 Februari 81 sampai 1 Mei 1981. Untuk nomor 5, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen dari semua pegawai, di mana nomor departemen yaitu 10 dan 30 diurutkan berdasarkan nama secara ascending. Kita coba select name untuk menampilkan nama, demo untuk menampilkan nama departemen dari semua pegawai, di mana where nomor departemen di dalamnya adalah 10 dan 30. Diurutkan berdasarkan name secara ascending, sehingga akan tampil nama-nama yang memiliki nomor departemen 10 dan 30 dengan urutan naik. Nomor 6, buat query untuk menampilkan nama dengan nama alias pegawai, salary dengan nama alias gaji sebulan pada semua employee atau pegawai di mana gaji yang akan ditampilkan adalah lebih dari 1.500 dan nomor departemen yang akan ditampilkan adalah 10 atau 30. Kita coba select name untuk nama dengan nama alias pegawai. Kemudian kita juga tampilkan shall dengan nama alias gaji sebulan. Dari semua pegawai, di mana gaji yang akan ditampilkan adalah lebih dari 1.500 dan nomor departemennya adalah antara 10 atau nomor departemennya adalah sama dengan 30. Kita execute. Nah, akan tampil nama-nama pegawai dengan gaji di atas 1.500 dengan nomor departemen 10 atau 30. Nomor 8, buat query untuk menampilkan nama dan pekerjaan dari semua pegawai yang memiliki nilai manajer yaitu 0 atau kosong. Kita select name, job untuk pekerjaan dari semua employee, di mana nilai manajer adalah 0 atau kosong. Kita execute, maka akan tampil nama
nama pegawai yang memiliki nilai manajer 0 atau tidak mempunyai manajer. Praktikum nomor 9. Buat query untuk menampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai, di mana komisi yang ditampilkan tidak sama dengan 0 dan diurutkan berdasarkan gaji serta komisi secara descending atau menurun. Kita coba, kita select name untuk menampilkan nama, sal untuk menampilkan gaji, komisi untuk menampilkan komisi dari semua pegawai, di mana komisi yang ditampilkan itu tidak sama dengan 0, yaitu is not null, order by, diurutkan berdasarkan sal descending, secara descending atau menurun, serta com descending. Maka akan tampil nama, gaji, dan komisi, di mana komisi yang ditampilkan tersebut adalah terdapat nilai yaitu 300, 0, 1400, dan 500. Soal nomor 10. Buat query untuk menampilkan nama dari semua pegawai, di mana nama yang ditampilkan tersebut mengandung karakter A pada huruf ketiga. Kita coba, kita select name from employee, di mana nama tersebut pada huruf ketiga mengandung huruf A. Kita beri sintak like pada huruf ketiga, yaitu A%. Ini menandakan huruf A yang terkandung ada pada urutan ketiga. Kita execute sehingga tampil nama-nama dengan huruf A pada urutan ketiga. Soal nomor 11. Buat query untuk menampilkan nama dari semua pegawai, di mana memiliki nomor departemen 30 atau manajer 7782 dan nama yang memiliki dua huruf L. Kita coba select name untuk menampilkan nama from EMP, di mana nomor departemennya adalah 30 atau MGR-nya adalah 7782. And nama yang terkandung itu memiliki dua huruf L. Kita coba, kita execute, maka akan tampil nama dari orang yang memiliki dua huruf L serta memiliki nomor departemen 30 atau manajer 7782. Soal nomor 12. Buat query untuk menampilkan nama, gaji, dan pekerjaan dari semua pegawai yang memiliki pekerjaan yaitu sebagai clerk atau sebagai analis, dan gaji tidak sama dengan 1000, 3000, dan 5000. Kita coba select name job sal untuk gaji dari semua employee where pekerjaan tidak sama dengan clerk atau pekerjaan sama dengan analis, dan gaji tidak sama dengan 1000, 3000, 5000. Kita execute,
maka akan tampil nama-nama dari pegawai yang memiliki pekerjaan clerk atau analis, di mana gaji yang terkandung tidak sama dengan 1.000, 3.000, 5.000. Karena operator yang digunakan adalah OR, sehingga nilai yang dipilih adalah salah satunya. Pada nomor 13, tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai, di mana komisi lebih besar dari gaji setelah dinaikkan 10%. Kita select e-name untuk menampilkan nama, sal untuk menampilkan gaji, kom untuk menampilkan komisi dari semua pegawai, kemudian yang memiliki komisi lebih besar dari sal setelah dinaikkan 10%. Kita kali sal, kita execute, maka akan tampil nama dengan komisi lebih besar dari gaji setelah dinaikkan 10%.